persoalan sakaratul maut ini, kalau Nabi Muhammad mengatakan itu sangat berat, sangat berat. Di era Nabi Idris, sakaratul maut itu bagaikan kambing dikelupas hidup-hidup. Jadi telapak kaki kita disilet, ya disilet atau dipisaukan begitu, diambil kulit, dikupas, ditarik sampai ke atas. Pedih, perih, sakit luar biasa. Itu kalau Nabi Idris menyampaikan informasi. Mengingat beliau pernah mengalami itu karena ingin uji coba. Kan ada kisah itu. Kalau Nabi Idris ini kan bersahabat dengan malaikat Israel. Nah jadi ya namanya seorang nabi, orangnya cerdas. Dia pengen betul mengetahui bagaimana sih rasanya sakaratul maut. Ya kata Israel, ya janganlah, karena itu kan berat. Nah, Idris ngotot, ya bagaimanapun aku ingin merasakannya, biar nanti aku bisa bercerita kepada orang pertimbangannya itu bagaimana, rasanya itu apa gitu. Nah kalau begitu kendakmu ya ndak masalah, tapi ya kita pamit dulu kepada Allah. Ah itu kita melapor dulu kepada Rasul, wujud serta Allah. Nah itu. Nah singkat cerita, Allah mengizinkan kalau memang hambaku Idris ingin merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, ya ndak apa-apa, silakan. Nah kemudian si Israel mempersembahkan atau mempersilahkan kepada Nabi Idris untuk dia berbaring. Maka mulailah Israel menarik jiwa Nabi Idris, ditarik. Sedangkan ruhnya beliau tetap ada dalam tubuh. Nah, di sini perlu kita pahami antara jiwa dengan ruh itu beda. Kalau jiwa itu adalah yang menghidupkan tubuh, dia sudah ada sejak tubuh kita itu dari spermatozoa. Kan sudah jelas bahwa seketika ayahanda kita memancarkan air sulbi itu kan ada spermatozoa di dalamnya itu. Nah, spermatozoa ini adalah cikal bakal tubuh badan jasad. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan seketika dia bertemu dengan ovum atau telur. Nah, kehidupan yang ada pada cikal bakal tubuh manusia saat itu, itulah jiwa. Nah, roh belum ditiup. Nah, roh itu ditiupkan oleh Allah dan Rasul ke dalamnya, itu seketika tubuh berusia 4 bulan 10 hari. Nah, baru ditiupkan ke dalamnya. Makanya seketika kita tidur, ya, seketika kita tidur, itu kan masih bernapas. Kadang-kadang putar kanan, kadang-kadang putar kiri, kadang-kadang dia mengigau pula. Nah, padahal pada saat itu rohnya sudah tidak ada. Kenapa sedemikian? Nah, itulah keterangan Allah dan Rasul yang ada pada surah Az-Zumar ayat 42. Dikatakan situ, pada saat di mana Allah melakukan sesuatu kepada sang hamba, nah, itu dengan kalimat Allahu yatawafal hamfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilal maut wa yursilu illa ajalin musamma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Allah menggenggam roh orang yang sudah mati, artinya menguasai. Dan Allah pun menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Jadi roh orang mati, roh orang hidup pada saat itu satu kesatuan dalam satu posisi. Artinya tidak di tubuhnya. Nah, menahan yang satu karena tubuhnya sudah hancur di tanah, dan melepas yang satu karena tubuhnya sedang tidur di atas kasur. Nah, sesungguhnya kejadian tidur ini sebenarnya adalah kejadian yang amat besar bagi ayat, bagi roh itu sendiri. Nah, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang berpikir, orang-orang yang belajar,
Orang-orang yang mau menyelami hakikat kajian-kajian agama. Nah, itulah makanya kalau orang tidur itu kan dia bernapas, bergerak kiri kanan. Padahal ruhnya sudah tidak ada saat itu. Yang ada apa? Jiwa. Karena jiwa itu berfungsi untuk menghidupkan tubuh. Kalau roh itu berfungsi menghidupkan indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, pemikiran, perasaan. Ah, itu. Nah, jadi Nabi Idris tadi dicabut jiwanya. Dicabut jiwanya. Otomatis yang bisa merasakan situasi kondisi itu adalah ruh tadi, karena ruh masih ada di tubuh. Maka rasanya sakitnya bukan main, luar biasa. Luar biasa. Nah, maka selesailah Israel mencabut jiwa. Maka matilah tubuh badan jasad Nabi Idris. Tidak ada yang tahu kalau rohnya beliau waktu itu masih ada di tubuh itu. Makanya dalam suatu hadis dikatakan, seketika jiwa keluar daripada tubuh, maka mata mengikuti keluarnya jiwa itu. Artinya ada yang melihat keluarnya jiwa dari tubuh itu dengan matanya. Siapa itu? Yaitu ruh tadi. Dia melihat. Makanya mata itu tidak tertutup, ditutuplah oleh para keluarganya. Itu pula sebabnya kenapa Nabi Muhammad mengatakan pelan-pelan memandikan jenazah itu, karena dia masih merasakan sakit. Sakit apa? Sakitnya sakaratil maut. Berarti yang merasakan sakit itu masih ada di tubuh. Itu pula kenapa Nabi Muhammad berkata, seandainya jika kalian itu mendengarkan bagaimana dahsyatnya suara ruh seketika dalam tubuh itu, yang tubuh itu ada dalam ringgo-ringgo, nah pasti aku mintakan kepada Allah supaya itu kamu dengarkan. Tapi tidak mungkin, karena suara roh yang ada dalam tubuh itu seketika dia sudah jadi mayat tubuhnya, itu besar akibatnya bagi kamu, yaitu kebinasaan. Kamu akan mati mendengarnya itu, saking dahsyatnya itu. Nah, jadi makhluk Allah ini semuanya itu bisa mendengarkan suara daripada roh yang terjebak di tubuh tadi, kecuali jin dan manusia tidak bisa, pasti mati. Ah, itu saudaraku. Nah, kemudian seketika ditanam di dalam tanah si tubuh tadi, makanya wajar kalau dia mendengarkan telapak kaki, mendengarkan suara-suara orang di luar itu. Maka wajar jika mungkar dan nangkir masuk ke dalam tanah tadi, mempertanyakan dia dengan 6 hal. Pertama, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Apa kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu? Itu kalau tidak bisa dijawab satu buah jawaban pertanyaan tadi, dia akan dicambuk sebanyak 100 kali, digebuk. Kalau semua tidak terjawab, 600 kali. Kemudian ditambah dengan dibenamkan ke dalam bumi. Itu siksaan yang paling berat bagi mereka yang tidak bisa menjawabnya. Nah, di antara mereka ada juga yang bisa menjawabnya. Clear dia, selesai. Maka setelah dia bisa menjawabnya, maka dibukakanlah hijab antara dia dengan tanah hingga menuju kepada momentum dulu. Seketika Allah dan Rasul mempertanyakan, alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa aku dengan Tuhan? Ya sifatnya Tuhan lah. Wujud serta Tuhan lah. Namanya Muhammad. Nah itu. Kejadian itu terjadi diukir pada surat Al-A'raf 172. Dilihat oleh sang ruh yang ada dalam tubuh tadi. Ditanya oleh Mungkar Nakir, itu siapa itu? Orang itu siapa? Yang berkata alastu birabbikum itu. Adakah tidak aku dengan Tuhan kamu?
Dijawab oleh ruh yang terjebak di tubuh tadi, karena dia sudah bisa menjawab yang 6 pertanyaan tadi. Wah, itu adalah wujud serta Allah. Itu adalah sifat Allah. Itu adalah Muhammad. Pernah mengalami ini dulu? Iya pernah. Sekarang aku teringat itu. Makanya dia diperintahkan oleh Allah untuk ditidurkan. Di-off-kan dia. Nah, makanya orang ini nanti seketika pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat besar, dia dibangunkan lagi. Dengan tubuh badan jasad yang baru. Karena jiwanya yang terkatung-katung antara bumi dan langit dimasukkan ke dalam cikal bakal tubuh, yaitu tulang ekor. Ruhnya juga ada di situ. Dimasukkan ke sana, maka terbentuklah tubuh baru. Maka dia berkata, ya wailana mamba'at salamhim marqodina. Kan ada pada surah Yasin tuh. Waduh, celaka aku. Siapa sih yang membangunkan aku daripada tidurku? Itulah dia orangnya. Tetapi kalau dia adalah orang durjana, orang durhaka, orang ingkar kepada Allah dan Rasul, dan selalu berbuat kerusakan di muka bumi ketika dia hidup dulu, wah, dia berada di tengah-tengah bumi. Dibakar pagi, siang, dan malam, tersiksa dia. Sama dia diberi jiwanya didatangkan, maka dia terbentuk tubuh baru. Maka dia lahir kembali dalam bentuk sesuatu yang lain. Untuk apa? Untuk menikmati bagaimana dahsyatnya kehancuran alam semesta. Nah, mereka muncul tidak lagi seperti manusia. Ada yang seperti babi, anjing, kera, ada kepalanya besar, kakinya kecil, ada perutnya besar, kepalanya kecil. Dan semua itu adalah efek daripada perbuatan mereka sewaktu mereka di dunia dulu. Nah, kalau yang anjing itu ya itulah orang suka berzina. Kalau babi itu orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah menghubungkan rasa dirinya kepada Rasul dan Allah di dalam kehidupannya. Nah, itu. Kalau yang kepala besar itu, nah itu orang cerdas, orang pintar, tapi menggunakan kepintarannya untuk kemaksiatan. Kalau orang yang perutnya besar, kepala kecil, kaki kecil, itulah orang yang suka memakan barang yang haram. Makanya nanti kan ada cerita bahwa semua hamba-hamba ini kan berjalan menuju Tuhannya dalam kepengadilan, dalam kekuasaan. Di situ diadili para hamba. Di antara hamba itu ada yang berjalan kaki, ada yang terseok-seok, ada yang berjalan dengan kepalanya. Yang berjalan dengan kepalanya inilah yang kepalanya besar, kakinya kecil, gelinding. Kemudian ada yang berjalan dengan perutnya. Yang perutnya besar inilah, kakinya kecil, perut besar, kepala kecil, gelinding. Itu ada 17 macam bentuk manusia durjana saat itu. Luar biasa, saudara, kiamat itu. Makanya dia adalah hari yang ditakuti. Kalau perlu kita jangan sampai bertemu dengan kiamat. Jangan sampai bertemu dengan sakaratil maut. Sangat berbahaya. Nah, kembali kepada cerita Nabi Idris tadi. Setelah dia merasakan itu, maka ruhnya dikembalikan. Maksud saya jiwanya dikembalikan. Hidup lagi dia. Ketika dia hidup ditanya oleh Israel, bagaimana mas? Ampun, luar biasa sakit. Sakitnya luar biasa. Nah, waktu itulah si Nabi Idris tadi mengatakan sakitnya itu bagaikan kambing dikelupas hidup-hidup. Waktu itu. Nah, kemudian ada lagi satu lagi permintaanku kepada engkau wahai Israel. Nah, apa itu? Aku ingin merasakan neraka itu. Sebentar saja. Ya biar aku bisa menceritakan kepada orang, neraka itu begitu loh. Waduh, ini pekerjaan besar ini, Idris. Jangan main-main neraka itu. Satu titik api neraka itu kalau dijatuhkan ke dunia, hancur dunia ini. Langit hancur, bumi hancur, semuanya hancur. Sebegitu dahsyatnya. Sementara engkau ingin masuk ke sana. Ya sebentar saja, aku ingin merasakan, biar aku nanti bisa menceritakan apa itu neraka. Nah, kalau begitu ya kita mintalah kepada Allah dan Rasul bagaimana keizinannya dia. Oleh Allah diizinkan, oleh Rasul persilakan, ya silakan saja. Silakan, tidak apa-apa. Selama Idris memang mau merasakannya. Maka dikontaklah malaikat Malik, sang penjaga neraka. Nah, dibawalah dia dari dunia menuju
alam sana, itu alam neraka. Dilemparkanlah Idris ke dalamnya. Waduh, ampun. Tidak terkatakan bagaimana penderitaan itu. Pedihnya bukan main, sakitnya bukan main, menderitanya bukan main. Di dalam itu dia tidak hidup dan dia pun tidak mati. Begitu hebat dahsyatnya neraka. Akhirnya dia dikeluarkan dia. Nah, setelah itu dia dimandikan, dibersihkan, diservis oleh Israel. Bagaimana? Luar biasa. Sakitnya luar biasa. Pedihnya sangat luar biasa. Penderitaan sangat luar biasa. Tidak mati, tidak hidup perasaanku di dalamnya. Nah, sekarang apa lagi? Kita pulang ya. Oh, nanti dulu. Apa? Aku pengen melihat surga dan ingin masuk surga, walaupun sebentar saja. Nah, ini besar kemungkinan. Aku setuju. Tapi kan kita lapor Allah dan Rasul dulu. Baik, lapor Allah dan Rasul. Kata Allah, silakan. Kata Rasul, oke, laksanakan. Akhirnya dikontaklah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan setuju. Nah, seketika Idris masuk ke dalamnya. Wah, benar-benar luar biasa surga ini. Tidak pernah terlintas di mata, tidak pernah terdengar di telinga, tidak pernah terasa di hati. Sesuatu yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa disampaikan. Nah, ternyata kisah neraka dengan penderitaannya, kisah surga dengan kenikmatannya, itu diceritakan oleh Allah dan Rasul sesuai dengan akal fikir kita. Sejatinya apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasul pada Quran dan hadis tidak sebanding dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Itu. Karena yang menikmati neraka itu, yang menikmati surga itu adalah rasa diri. Bagaimana menceritakan sesuatu yang dirasa? Tidak bisa. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Katakanlah gula. Mana itu gula? Apakah yang putih seperti pasir? Bukan, itu wujudnya. Jadi gula itu yang mana? Gula itu adalah yang manis. Nah, bagaimana kita menceritakan manis? Coba ceritakan. Manis adalah begini-begini rasanya. Tidak bisa. Kita bisa hanya menceritakan tentang manis itu hanya bagi mereka yang pernah merasakan bagaimana manisnya gula. Kalau tidak pernah, itu tidak bisa kita ceritakan. Kalau mereka belum pernah memakan gula, tidak bisa kita ceritakan. Begitu juga surga ini. Bagaimana menceritakan surga kepada para makhluk? Bagaimana menceritakan neraka kepada semua manusia dan alam semesta? Tidak bisa. Maka diciptalah, kalau surga itu diciptakanlah cerita yang paling indah di dunia. Perempuan, rumah megah, perhiasan emas, minuman ini, makanan itu, macam-macam disebutkan oleh Allah dan Rasul. Padahal semua itu tidak begitu, jauh lebih indah daripada itu. Dan tidak bisa dikatakan, tidak bisa mengatakan pula kepada manusia ini bagaimana menceritakannya. Itu. Baik itu juga neraka tadi, siksaan neraka yang luar biasa. Kepala dipentung pecah, perut dihantam pecah, ditenggelamkan dalam nanah, ditenggelamkan di dalam besi yang menggelegak, dimasukkan. Belum hebat. Ternyata itu baru bentuk kiasan, sesuatu yang bisa kita pikirkan. Itu. Nah, kembali kepada Nabi Idris tadi. Seketika dia berada di dalam surga, wah, ini indah, ini luar biasa. Aku tak mau lagi keluar dari sini. Nah, timbul perasaan dia, kenapa dia tidak mau keluar lagi? Dia punya alasan, mati sudah, masuk neraka sudah. Nah, sekarang aku di surga, ngapain aku keluar lagi? Maka Israel curiga. Apa kata Israel? Nah, ini jangan-jangan Idris tidak mau keluar lagi nih. Dipanggil-panggil Idris, keluar dong. Keluar, udah habis waktunya ini. Sebentar. Makanya Nabi Idris meninggalkan sendalnya dalam surga itu. Dia keluar. Ngapain? Ya kita pulang, kan selesai semuanya. Oh, sebentar. Sendalku tinggal di belakang. Dia pergi ke belakang, ngambil sendal, dia tidak mau keluar lagi. Udah, Israel, silakan kamu pulang, aku tidak mau keluar lagi dari sini. Oh, jangan begitu, tidak ada peraturannya seperti itu. Tidak mau saya. Akhirnya
ya Idris dan Israel itu bertarik-tarik supaya si Idris itu keluar. Dia tidak mau. Akhirnya malaikat Israel melapor kepada Allah, melapor kepada Rasul. Idris tidak mau keluar dari surga itu. Bagaimana nih ya Allah? Bagaimana nih ya Rasul? Kata Allah dan Rasul, ya biarlah tidak apa-apa. Tapi ketahui dulu alasannya apa. Oh iya, dia punya alasan. Mati sudah, dia bilang. Masuk neraka sudah. Sekarang aku masuk surga, kok disuruh keluar? Oh ya, akhirnya Idris tetap berada dalam surga sampai hari ini, saudara. Begitulah hebatnya cerita ini, kisah ini, yang diceritakan oleh Allah dan Rasul via Nabi Muhammad. Tinggal kita mengambil pelajarannya.